Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ba'du ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun shay'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. Itu tadi bacaan surah Al-Insan sampai ayat ke-22 yang dibaca oleh Al-Imam As-Sudais, Abdurrahman As-Sudais. Nah, sekarang kita lihat tafsir dari ayat-ayat tersebut tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat selanjutnya yang kemarin sudah kita terangkan ayat 8. Maka sekarang kita masuk kepada ayat yang ke-9 dari surah Al-Insan. Oh, sebelumnya ayat yang ke-8 tadi ada satu hadis lagi yang belum disampaikan setelah disampaikan hadis yang menerangkan bahwa orang-orang yang baik-baik atau al-abror, kata Allah sifat mereka adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yut'imuna adh-dha'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira wa yut'imuna adh-dha'ama, dan mereka selalu memberi makan berupa makanan ala hubbihi, ini keadaan dari makanan, dari ala hubbihi ini merupakan hal atau keadaan makanan yang diberikan oleh orang-orang yang baik-baik. Sifatnya adalah makanan yang dia sukai, yang dia senangi. Ya, orang-orang yang baik-baik itu mereka selalu memberi makanan
ya, yang mereka sukai atau yang Allah sukai, yang Allah sukai dari perbuatan orang yang baik-baik. Ya, miskinan kepada orang miskin, wa yatiman dan kepada anak yatim, wa asiron dan kepada tawanan atau tahanan. Jadi dalam Islam, Bapak Ibu saudara sekalian, lewat Al-Qur'an Allah mengajari kita kepada tawanan pun kita disuruh berbuat baik. Tawanan itu yang jelas-jelas orang yang bersalah melanggar hukum, itu kita disuruh ngasih makan dengan makanan yang kita sukai. Jadi ini ajaran Islamnya belum dipraktekkan di lembaga pemasyarakatan yang ada di seluruh Indonesia ini. Ya, mungkin karena anggarannya nggak ada. Jadi penjara penuh, makanannya ya tanya aja sama orang yang pernah di penjara itu, kayak apa makanannya. Apa seperti yang biasa mereka makan di luar di rumah? Enggak. Ya, padahal Islam mengajarkan orang yang baik-baik itu orang yang selalu memberi makanan yang mereka sukai kepada para tawanan atau tahanan. Asiron huwal masjun. Kata asiron dia adalah maksudnya itu orang yang dipenjara. Min ahlil kiblah, dari kalangan muslimin. Ahlul kiblat itu artinya orang muslim. Ya, Allah memerintahkan bil usara kepada para tawanan ayyuh sana untuk diperlakukan baik ilaihim kepada mereka. Jadi Allah menyuruh kita memperlakukan para tawanan, para tahanan dengan perlakuan yang baik. Mereka di penjara itu sudah merupakan tekanan yang luar biasa itu. Memalukan betul itu. Di penjara itu sudah malu, makanya disuruh ngasih makan makanan yang kamu sukai, yang enak gitu loh. Nah, kemudian ada lagi yang mengatakan al-asir, kata asiro atau al-asir itu artinya al-mamluk, para budak. Itu termasuk juga yang orang baik-baik sekarang ngasih makanan kepada para budak-budak selain orang miskin dan anak yatim. Ada lagi tafsir yang lain mengatakan bahwa asiron ini artinya bukan tawanan, tapi almar'atu, istri. Kenapa ada sebagian tafsir mengatakan orang yang baik-baik itu adalah orang yang suka ngasih makan bukan hanya kepada orang miskin, bukan hanya kepada istri, tapi juga kepada orang miskin dan kepada anak yatim. Ada yang berpendapat al-asir adalah almar'atu, ya, orang miskin, gimana nih? Nah, ini bukan hanya kepada orang miskin dan anak yatim, bukan hanya kepada istri, tapi juga kepada orang miskin dan kepada anak yatim. Ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau dalam riwayatnya Imam Tirmidzi, kemudian Imam Ahmad, Imam Muslim meriwayatkan hadis yang berbunyi, ittaqullaha fin nisa, bertakwalah kalian kepada Allah dalam soal istri-istri itu. Hati-hati kamu bersikap di dunia ini kepada para istri-istri kamu itu. Kamu boleh saja sebagai laki-laki yang punya wewenang tertinggi dalam rumah tangga, yang memutuskan cerai atau tidak itu ada di tangan laki-laki. Walaupun begitu, kamu jangan zalim sama istri. Kenapa? Fa innahunna, karena sesungguhnya mereka para istri-istri itu, makanya kamu disuruh bertakwa kepada Allah dalam soal istri, karena mereka itu indakum, di hadapan kalian itu seperti awanun. Mereka itu adalah awanun, tawanan atau pembantu. Ada yang mengatakan awanun itu, oh di sini enggak ada ya. Jadi penolong itu, awanun orang yang suka menolong. Di hadapan kamu istri itu selalu menolong kamu, para suami. Makanya kamu berbuat baiklah kepada istri-istri kamu. Begitu kata Rasulullah SAW. Itu hadis yang pertama yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Katsir. Lalu dalam tafsir yang lain yang berwarna coklat muda ini ya, diterangkan bahwa
Al-abrar itu wa yut'imuna ta'ama gitu kan, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Wa yut'imuna yaitu yut'imuna, mereka orang yang baik-baik itu selalu memberi makan. Ya siapa yang memberi makan? Siapa yang yut'imu? Haula'i, orang-orang yang baik-baik tadi memberi makan kepada haula'i salasata, kepada tiga macam orang itu. Ya, al-asnaf yang macamnya ada tiga, kepada orang yang ada tiga macam, memberikan at-ta'ama makanan ala hubbihi yang mereka sukai, ladaihim pak di sisi mereka, wa qillatihi dan walaupun makanannya cuma sedikit, indahum yang ada pada mereka. Jadi walaupun mereka punya makanan cuma sedikit masih mau ngasih orang lain. Itu sifat al-abror. Kalau kita kan gak gitu Pak. Makanan sudah hampir habis. Aduh, janganlah. Ini buat aku nih, buat aku sendiri. Cukup aku aja kurang segini nih. Masa aku suruh ngasih lagi? Al-abror mau ngasih. Masya Allah. Makanya saya bilang kita belum ada yang seperti al-abror ini, belum ada. Makanya kita minta kepada Allah dengan membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran itu. Lalu dalam tafsir ini tafsir Qurtubi ini yang coklat muda ini. Kalau yang coklat tua ini tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Dikatakan dalam tafsir Ibnu Jarir, kana haula'il abror, adalah mereka yang orang yang baik-baik itu yut'imuna ta'am, mereka suka memberi makanan ala hubbihim, makanan yang atas kecintaan mereka, makanan yang mereka sukai, iyahu, makanan yang atas kecintaan mereka, iyahu, kepada makanan tadi. Jadi makanan yang mereka sukai itu, tapi mereka masih mau kepada orang lain. Padahal bukan hanya makanan itu mereka sukai, wa syahwatihim lahu, dan makanan itu adalah makanan yang merupakan syahwat mereka kepada makanan itu tadi. Orang yang syahwatnya keinginannya itu ada pada makanan itu tadi, mereka masih mau ngasih. Itu sifat orang yang baik-baik. Ini tafsir Ibnu Jarir. Sedangkan tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan ayat yang dimaksud dengan wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, itu maksudnya ayat yaitu wa yut'imuna ta'ama, dan mereka selalu memberi makanan fi hali, dalam keadaan mahabbatihim, kecintaan mereka, wa syahwatihim, dan syahwat mereka, keinginan mereka, lahu, kepada makanan itu. Walaupun syahwatnya suka kepada makanan itu, walaupun keadaan dia senang kepada makanan itu, dia masih mau memberi makanan yang dia sukai. Kalau kebanyakan kita yang dikasihkan orang yang enggak kita sukai. Ada makanan di meja banyak gini, nah ini aku suka yang ini, yang lainnya kasihkan orang hanya semua. Nah kayak gitu kita. Iya. Iya toh? Iyalah. Ngaku aja sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kata Ibnu Katsir, ayat ini yang bercerita tentang orang baik-baik, bahwa mereka kalau ngasih makan itu makanan yang mereka sukai, ini kaqaulihi, sama seperti firman Allah Ta'ala yang maha tinggi dalam surat lain, yaitu dalam surat apa ini ya, wa atal mala ala hubbihi, itu dalam surat Fussilat atau surat apa itu ya, nah, nanti kita cari di sana ya. Wa atal mala, dan mereka itu orang yang memberikan al mala, harta itu, yang ala hubbihi, mereka sukai, harta yang disukai oleh semua manusia. Itu orang yang baik-baik masih mau ngasihkan hartanya kepada orang lain. Nah, lah kita bagaimana? Ya, jadilah orang yang seperti itu. Ya, jangan medit pada harta. Kalau kita medit sama harta, nanti oleh Allah dihabiskan dengan caranya Allah. Allah bisa bikin habis harta sampai dalam sekejap, itu bisa. Makanya as-shadaqatu, kata Nabi, sedekah itu tarudul bala, bisa menolak bala, bisa menolak bencana. Nah, supaya kita tidak kena bencana, sedekah.
Nah, itu barangkali yang dipakai oleh dalil oleh saudara kita dari kalangan Nahdiyin dan lain-lain ya. Sebelum berangkat haji mereka mengundang orang untuk makan di rumahnya, kemudian minta didoakan supaya selamat dalam perjalanan pulang dan perginya. Mungkin pakai dalil itu mereka, wallahu a'lam, saya enggak tahu ya. Ya. Itu tidak disuruh oleh Rasulullah. Kalau disuruh memberatkan kepada umat ini. Untungnya Rasulullah enggak nyuruh. Kalau Rasulullah enggak nyuruh itu ada dua pilihan. Kamu mau ngasih, mau lakukan boleh, enggak juga enggak apa-apa. Karena ada perintah dari Rasul. Jadi kamu mengasihkan, kamu niatkan sebagai sedekah makanan kepada orang dan minta didoakan. Bukan dalam rangka menjalani sunnah Rasul, ya, beda. Wa kaqaulihi, dan sama seperti firman Allah Ta'ala yang Maha Tinggi dalam surat Ali Imran ini. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Lan tanalu, tidak akan kamu mencapai, tidak akan kamu bisa mencapai albirra, yang namanya kebaikan itu. Kamu tidak akan bisa mencapai kebaikan, tidak bisa menjadi orang al-abror. Hatta sampai tunfiku, kalian mau menginfakkan mimma, sebagian dari apa saja yang tuhibbuna, kalian sukai. Nah, ketika turun ayat ini Pak, Bu, ada salah seorang sahabat ya yang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sudah turun ayat yang engkau bacakan itu dalam surah Ali Imran ini, suratnya ini di permulaan juz itu ya, juz 3 atau juz 4 itu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan bisa mencapai sifat orang yang baik sampai kalian mau menginfakkan apa yang kalian sukai." Ketika turun surat itu, sahabat ini datang kepada Rasul lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, hartaku yang paling aku sukai itu kebun kurmaku yang ada di sana itu ya Rasulullah. Allah bilang bahwa kamu tidak akan bisa mencapai derajat orang yang baik, tidak akan bisa mencapai kebaikan yang sebenarnya sampai mau mensedekahkan, menginfakkan sebagian saja dari harta yang kamu cintai." Lalu dia bilang kepada Rasulullah, "Harta yang paling aku sukai itu kebun kurma saya itu ya Rasulullah. Maka dari itu ya Rasulullah, hari ini kebun kurma itu aku serahkan kepada Allah. Aku infakkan kepada Allah melalui engkau wahai Rasulullah. Terserah engkau mau kasihkan kepada siapa ya Rasulullah." Gitu para sahabat itu. Tuh, para sahabat itu kayak begitu, orang-orang yang faham benar kepada Al-Quran. Abu Talha. Abu Talha ya, sahabat Nabi. Ya, itu mengatakan seperti itu. Lalu apa namanya? Ya ini riwayat ini sebagai tanda bahwa sahabat itu paham kepada Al-Qur'an. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, Ibnu Katsir mengatakan wa fis shahih, dan dalam hadis yang sahih ada hadis yang bunyinya seperti ini. Kata Ibnu Katsir, ini hadis sahih ini adalah senada, seirama dengan ayat yang menerangkan tentang sifat al-abror, yaitu orang yang baik-baik, yang ciri-ciri mereka adalah suka memberi makanan. Makanan itu adalah makanan yang mereka sukai, yang mereka senangi kepada orang lain. Apakah itu kepada istrinya, atau orang miskin, atau anak yatim, atau kepada para tahanan, para tawanan. Itu. Nabi mengatakan afdhalus sadaqati, afdhalus sadaqati, afdalnya sedekah, sedekah yang paling afdal, sedekah yang paling utama adalah bahwa tasaddaqa, engkau bersedekah, wa anta, sedangkan engkau sahihun, dalam keadaan sehat, sahihun, engkau dalam keadaan sedang seperti orang yang medit. Jadi kata Nabi, sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dilakukan oleh seseorang ketika orang itu dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan segar bugar sehat, bukan dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit kadang-kadang
Ada yang bilang begini, aduh saya mungkin kurang sedekah ini. Udah, saya sedang sakit, sedekah Bu, kasihkan Ibu biar saya cepat sembuh Bu. Nah, enggak begitu. Ini dalam keadaan sehat, segar bugar, mau sedekah. Yang kedua, sedekah dalam keadaan kikir. Dalam keadaan kata Nabi dijelaskan sahihun itu tak mulul hina, dalam keadaan engkau sedang mengangan-angankan kekayaan, watah syal fakro, dan engkau sedang takut kepada kemiskinan. Dalam keadaan kamu takut jadi orang miskin karena berkurang hartamu disedekahkan kepada orang lain, dan dalam keadaan kamu sedang menumpuk-numpuk uang supaya kamu bisa pergi haji, bisa pergi umroh, ya misalnya begitu, sedang supaya bisa bikin rumah, ya menabung, dalam keadaan menabung mengangan-angankan jadi orang kaya, tapi masih mau sedekah, itu sedekah yang paling utama. Masya Allah, Masya Allah. Ini kita harus lakukan, kita harus amalkan, kita belajar kayak gitu bisa apa enggak. Ada uang ini. Uang ini sudah saya plot istilahnya. Ini uang untuk bayar sekolah anakku nanti sebentar lagi nih. Nih bulan Juli ini nanti ini. Atau bulan Agustus ini. Banyak keluar uang tuh. Ya toh? Pak, itu bayar anak sekolah yang baru masuk. Yang baru lulus pindah sekolah ke yang lebih tinggi. Itu biasanya banyak keluar uang di bulan-bulan Juli, Juni, Agustus. Juli, Agustus. Makanya biasanya praktek dokter bulan Juli, Agustus itu sepi Pak. Dari tahun ke tahun itu. Iya benar. Sakitnya ditahan dulu. Demi apa? Demi anaknya bisa sekolah. Itu pengalaman saya ya. Jadi saudara sekalian, sedekah dalam keadaan kita menginginkan kaya, kita takut miskin tapi masih mau sedekah. Yaitu fi hali mahabbatika lil mal, dalam keadaan kecintaanmu kepada harta, wahir sika, dan karena kerakusanmu alaihi kepada harta, wahajatika, dan karena keperluanmu ilaihi kepada harta, walihada qala ta'ala, dan karena itulah Allah Ta'ala berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka orang yang baik-baik itu selalu mau memberi makan makanan yang mereka sukai kepada orang miskin dan kepada anak yatim dan kepada tawanan atau tahanan atau istrinya. Ya, kalau istri enggak usah dimasukkan sebetulnya. Sudah termasuk yang wajib diberi makan oleh setiap orang yang beriman. Nah, ini bahasa nahwu sorofnya ini ya, kata-kata wa yut'imuna, dan mereka suka memberi makan. Kalimat seperti ini terdiri dari huruf wawu. Ini yang pertama ini wawu. Al wawu, huruf wawu di sini itu wawunya namanya wawu atifah, wawu atof. Kemudian di belakangnya ada kata yut'imuna. Wa yut'imuna itu adalah fi'lun mudhari'in, fi'il mudhari' yang marfu'un, yang marfu' karena ditandai dengan ada huruf wawu di sini. Kemudian wal wawu, dan huruf wawu di sini selain sebagai tanda marfu'nya fi'il mudhari', dia juga fa'iluhu, adalah fa'ilnya. Yaitu fa'il jamak ya, jadi wawu ini bukan wawu nun, wawu jamak namanya, wawu jamak ya, yaitu pada fi'il mudhari ada wawu jamak yang disebut subutun nun, tetapnya ada huruf nun dalam kata kerja tadi. Nah, jadi ini, dan mereka selalu memberi makan at-ta'ama, makanan. Nah, ini kedudukannya dalam kalimat sebagai maf'ulun bih awal, maf'ul bih awal, maf'ul bih yang pertama. Ala hubbihi, atas kecintaannya. Ini susunan kata atau susunan kalimat jarun wa majrur, jar dan majrur muta'alliqani bil fi'li. Ini kedua ini berhubungan dengan fi'il. Fi'il yang mana? Yaitu fi'il bi muta'alliqani bi yut'imun wa yut'imun, berhubungan dengan ini. Jadi mereka harta yang mereka cintai, makanan yang mereka cintai, itu yang mereka kasihkan kepada orang. Itu kepada siapa yang mereka makanan itu mereka berikan? Kepada miskinan. Nah, kata miskin ini adalah kedudukannya dalam kalimat sebagai maf'ulun bih tsanin, maf'ul bih yang kedua.
Yatiman, kata yatim ini maktufun ala miskinan, diatofkan kepada kata miskin. Jadi miskina wa yatima, kepada orang miskin dan kepada anak yatim. Wa asiro, kata-kata wa asiro juga maktufun, dia diatofkan, dikembalikan ala kepada kata miskinan. Jadi wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiron. Nah itu Pak. Berikutnya lagi apa? Allah berfirman pada ayat yang ke-9 dari surat ini. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Innama, sesungguhnya tiada lain. Kata innama itu dalam ilmu nahwu, ini istilah saya belum pernah tahu. Kok ada kafatun wa makufah. Apa ini ya? Tadi malam saya WA guru saya, Ustadz Agus Waluyo, LCMA, guru nahwu saya. Ustadz mau tanya sebentar, padahal jam 10 malam. Ini dalam surah Al-Insan ayat 9 ini ada kata-kata, saya tuliskan ini semua. Ini apa maksudnya itu, apa artinya? Dijawab juga sama beliau itu. Ada jawabannya di sini. Jadi beliau menjawab di dalam jawabannya begini. Oh bukan di HP yang ini. Yang satunya. Nah, dijawab oleh ustadz saya. Ini begini. Makufan itu artinya kafah itu artinya menghalangi dari amal yang lainnya. Makufah artinya dihalangi sehingga tidak beramal. Jadi huruf innama ini tidak beramal atau menghalangi dari amal yang lainnya. Kalau dulu saya biasa mendengar penjelasan innama ini kalimat hasr. Nah, itu yang saya biasa dengar. Innama, sesungguhnya tiada lain, itu pembatasan. Bahwa orang yang baik-baik itu tiada lain hanyalah orang yang pertama di depan tadi, yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Dan yang berikutnya, innama, sesungguhnya tiada lain, nut'imukum, kami memberi makan kepada kalian. Ini mudhari, fi'il mudhari dengan maf'ulnya. Nut'imu fi'il mudhari, maf'ulnya kum. Wal fa'il, sedangkan fa'ilnya mustatirun, tersembunyi. Ya, dan takdiruhu, takdirnya adalah nahnu. Jadi nut'imukum, kami Allah selalu kami bukan kami Allah. Kami yang disebut dari Allah al-abror. Kami memberi makan kepada kalian. Innama nut'imukum, sesungguhnya kami ini memberi makanan kepada kalian liwajhillah, karena keridhaan Allah, karena kami mengharapkan keridhaan Allah. La nuridu, tidaklah kami menginginkan ya minkum, dari kalian, dengan pemberian makanan ini kami tidak menginginkan jazaan, satu balasan pun, wala, dan tidak juga syukuron, ucapan terima kasih. Jadi saudara, kita diajari oleh Allah untuk bisa menjadi orang yang disebut oleh Allah sebagai al-abror, orang yang baik-baik, adalah orang yang ketika memberi sesuatu kepada orang lain, dia melakukan itu karena mengharapkan ridho Allah. Ngasih makanan, bagi-bagi nasi bungkus pada orang-orang miskin, karena mau mencari ridho Allah, bukan karena dalam rangka pilkadal atau pilpres atau pilek, batuk, pilek misalnya, bukan karena itu, tapi karena ingin mendapatkan keridhaan Allah. Itu al-abror. Jadi kalau kita bagi-bagi amplop supaya dipilih, enggak termasuk. Walaupun duitnya habis banyak, tapi enggak termasuk al-abror. Makanya hati-hati sampai bagi-bagi duit.
sudah duitnya habis banyak, nggak ada pahala. Kenapa? Karena dia lakukan itu bukan karena liwajhillah, bukan karena menghadapkan keridhaan Allah, tapi suara. Untuk mendapatkan berebut suara. Ya sudah sia-sia. Di dunia aja dapat balasan. Balasannya apa? Terpilih menjadi anggota dewan. Terpilih itu balasannya di dunia. Di akhirat tidak ada balasan. Ya, jadi ini penjelasan dari segi bahasa. Dari segi tafsirnya panjang ini Pak di sini ya. Tapi nanti insya Allah kita akan sambung lagi pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa dan kesalahan kita di masa-masa yang lalu. Mudah-mudahan Allah berkenan menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang baik-baik, yang Allah sebut sebagai al-abror. Semoga Allah memberi kepada kita semuanya kesabaran untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Semoga Allah memberi kepada kita semua kesehatan untuk bisa berbuat baik, beramal karena Allah, untuk menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Semoga Allah memberi kepada kita semua rezeki yang luas dan barokah, rezeki yang banyak tapi bermanfaat untuk diri kita dan semua orang-orang yang mendapatkan rezeki dari Allah yang melalui kita semuanya. Dan semoga Allah memberi kepada kita semua istiqomah dalam mengaji, dalam belajar ilmu agama ini, dan diberi oleh Allah kita semua husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma asfil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma asfil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma asfil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma asfi abdaka Bu Suwaji. Allahumma asfi abdaka Bu Suwaji. Allahumma asfi abdaka Bu Suwaji. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.